Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di Akulaku. Banyak yang bilang Akulaku sebar data, banyak yang bilang Akulaku menghubungi kontak darurat. Apakah hal ini benar? Yuk kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Buat yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di Akulaku, mungkin kalian akan dihubungi terus-terusan oleh DC Akulaku. DC ini biasanya awal-awal masih desk collector ya, adalah orang-orang bagian penagihan tapi masih di kantor Akulaku. Jadi biasanya mereka akan menghubungi melalui telepon, melalui WA dan lain sebagainya. Jangankan kalian telat, belum bayar H-3 sebelum jatuh tempo saja, kalian sudah dihubungi berkali-kali. Banyak nomor HP baru yang akan menelpon HP kalian untuk mengingatkan kalian bahwa kalian belum bayar dan jatuh tempo. Nah, kadang ini juga yang membuat saya kesal dan sebel ya teman-teman. Digangguin mulu padahal jatuh tempo aja belum. H-3 itu udah mulai rame deh HP kita telepon-telepon dari Akulaku. Padahal yang nelpon pun kalau kita angkat itu adalah suara robot dan sistem. Kesel kan kita udah capek-capek ditelepon, ditagih yang belum jatuh tempo. Tapi ya kalau kita ngomong yang dengerin pun bukan manusia tapi robot. Nah, balik lagi, apakah Akulaku ini sebar data ataupun tidak? Nah, tergantung sebar data ini kalian ruang lingkupnya seperti apa. Kalau sebar data ini maksudnya nih data-data pribadi kalian kayak foto KTP kalian, terus kemudian kalian dijelek-jelekin di semua kontak HP kalian, itu saya rasa enggak. Mungkin ada beberapa oknum DC yang melakukannya, tapi sebagian besar enggak. Kalian yang pernah deh menjadi korban pinjol Akulaku, kemudian kalian berhadapan dengan DC yang sebar data, kalian coba deh tulis di kolom komentar data apa yang tersebar ke kalian. Ya, tapi kalau kalian asumsinya itu sebar data itu seperti menghubungi kontak darurat dan menginformasikan jumlah hutang kalian, terus kemudian menginformasikan bahwa kalian ini berhutang dan kalian tidak bisa dihubungi, itu iya. Apakah itu salah? Jawabannya enggak juga ya. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, kalau kalian sudah memasukkan kontak darurat, berarti kan kalian menyetujui bahwa kontak darurat tersebut bersedia untuk dihubungi ketika kalian tidak bisa dihubungi atau mungkin dalam keadaan darurat. Logikanya yang terpikirkan pertama oleh siapapun adalah kontak daruratnya atau orang terdekatnya yang didaftarkan. Jadi apakah Akulaku menelpon? Jawabannya iya. Tapi berapa lama itu? Biasanya ketika kalian tidak bisa dihubungi, ketika kalian lama nggak ngerespon, atau telat kalian ini sudah berbulan-bulan lamanya tapi tidak menemukan solusi juga. Jadi kadang ada benernya dan ada baiknya juga kita membahas WA atau telepon karena kita dianggap merespon. Nah, namun kalau kita tidak merespon, mereka biasanya akan menghubungi kontak darurat. Ya, biasanya sih kontak darurat itu akan dihubungi setelah kalian didatengin ke rumah kalian, bakal dihubungin ke kontak darurat. Tapi kadang ada juga kok oknum-oknum yang prosedurnya itu agak aneh. Jadi dia akan menghubungi kontak darurat dulu, padahal DC-nya belum datang ke rumah kalian. Jadi ya, kalau misalnya pertanyaannya dihubungi nggak ke kontak darurat, jawabannya dihubungi. Apakah kalian akan dipermalukan di sana? Ya, secara nggak langsung, model-model dipermalukan lah ya. Mungkin awalnya kontak darurat itu nggak tahu kalian berhutang dan nggak tahu kalian nggak bisa bayar. Sekarang mereka jadi tahu karena oknum-oknum DC ini menghubungi mereka. Nah, sekarang kalau sebar datanya dalam bentuk yang mungkin lebih cenderung ke arah ilegal, menurut saya kok tidak ya. Mereka biasanya hanya ancam saja. Saya yakin kalian pasti beberapa kali di luar sana pernah mendapatkan ancaman bahwa data kalian akan disebar, namun ujung-ujungnya tidak dilakukan penyebaran apapun. Jadi itu gertakan saja. Ya, jadi jangan takut selama Akulaku ini pinjol atau pay letter legal, kalian nggak perlu takut masalah sebar data teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.